Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu bermujanasah di majelis ilmu yang mulia ini. Tentu harap dan doa semoga Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmat-Nya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunan-Nya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan telaah kita yakni fiqhul asma al-husna. Kita masih ada di bab yang ketiga, bagian yang kedua, yakni fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Penjelasan tentang fadilah, keutamaan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada bagian ini al-muallif rahimahullah mengatakan wa man faqada hadhil hayata faqad faqadal khaira kullah. Agak sedikit naik, ada beberapa fakrah. Wa man faqada hadhil hayat, maka barang siapa yang kehilangan kehidupan ini, faqadal faqra kullah, maka ia sungguh telah kehilangan semua kebaikan-kebaikan. Walau ta'awwada anha bima ta'awwada minad dunya. Sesuatu yang hilang itu andai pun ditebus dengan apapun yang di dunia ini, maka tidak akan bisa ditebusnya. Bal laysatid dunya bi ajma'iha 'iwadan an hadhil hayat. Bahkan ya, semua apapun yang ada di dunia ini tidak akan cukup sebagai iwaz. Iwaz itu apa? Pengganti gitu ya. Atas sesuatu hilang dari esensi hidup ini. Famin kulli syai'in yafutu 'iwadun. Padahal ya, segala sesuatu itu bila hilang pasti ada gantinya. Hanya satu hal yang memang tidak ada gantinya. Wa idza fatahu Allahu lam yu'awwid anhu syai'un albattah. Namun esensi kehidupan ini apabila hilang dari seseorang, maka Allah tidak akan memberikan untuknya ganti apapun. Apa itu? Tentu ma'rifatullah, mengenal Allah itu ya. Karena dengan mengenal Allah kita pasti cinta kepada Allah. Sesuatu yang tidak mungkin tidak, pasti. Wal ajabu min hali akfarin nas. Tapi sungguh sangat aneh. Ajab itu sangat mengherankan. Perihal keadaan banyak manusia. Ada apa dengan kebanyakan manusia? Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, kaifa yanqadi zaman. Bagaimana mungkin seseorang yang habis untuknya waktu, berlalu baginya masa. Wa yanfudul umru, habis umurnya.
Makanya umur itu sesungguhnya adalah waktu, umur itu kesempatan. Makanya dalam doanya Rasulullah mengatakan apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan untuk Allah hidup ini tambahan. Untukku dalam kebaikan-kebaikan. Ada orang umurnya habis. Wal qalbu mahjubun. Sementara hatinya tetap tertutup, terhalangi. Masyamma lihada raihatan. Tidak bisa ia merasakan betapa harumnya kehidupan ini. Kesempatan itu. Wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha. Orang itu pergi meninggalkan dunia persis seperti ia datang ke dunia ini. Ma dzaqa atyaba ma fiha. Tanpa ia bisa merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat dalam kehidupan ini. Apa itu? Iman kepada Allah. Dan gak mungkin orang merasakan halawatul iman kalau gak mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka kewajiban pertama hamba Allah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi ada orang tuh dari hidup sampai mati pun gak merasakan betapa hidup ini nikmat yang luar biasa. Maka kita ingat sabda Nabi SAW, Ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadima. Subhanallah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mati, melainkan pasti menyesal. Mendengar ucapan Nabi itu, sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa gerangan sesuatu yang disesali oleh orang yang mati ya Rasulullah? Ya, tadi yang belum mati tanya, apa gerangan sesuatu yang akan disesali oleh orang yang sudah mati ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya, idza kana muhsinan. Kalaupun orang yang mati itu orang yang baik. Muhsin itu orang yang baik, amal-amalnya, ya, imannya gitu. Baik orang. Ahli ibadah, ahli ta'ah. Nadima alla yakuna isdada. Maka ia menyesal kenapa tidak ditambah olehnya kebaikan itu selagi ada waktu. Masya Allah. Orang itu banyak punya kebaikan. Ketika mati menyesal, kenapa nggak ditambah gitu, kebaikan itu. Jadi hidup adalah kesempatan menambah kebaikan. Dan tidak ada kebaikan apapun ucapan perbuatan kecuali hanya bila lillah fillah billah. Karena Allah, dengan pertolongan Allah, ya, untuk Allah. Itulah kebaikan. Wa in kana musian, kata Nabi. Namun bila orang yang mati itu orang yang buruk amal-amalnya, ahli maksiat gitu ya, banyak membenamkan di dalam perbuatan dosa dan nista. Rasul mengatakan nadima alla yakuna naza'a. Dia pun menyesal mengapa ia tidak segera lepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Masya Allah. Jadi Al-Mu'allif mengatakan bahwa hidup ini ada sesuatu yang atyab. Atyab itu asyaddu thayyiban. Sesuatu yang lezat, yang nikmat. Ya, itu ya. Bal 'asha fiha 'aisyal bahaim. Justru mereka itu melewati hidup mereka bak binatang. Subhanallah. Bahaim itu jamak dari kata bahima, hewan. Antum lihat kambing, kerbau, sapi. Ya begitu, lapar, ke tempat rumput ada di situ, mereka makan, pulang, senang-senang, begitu saja. Bahkan Allah berfirman, innama ya'kuluna wa yatamatta'una kama apa? Ya'kulul an'am. Subhanallah. Allah mengisyaratkan ada di antara manusia itu ya'kuluna, mereka makan, wa yatamatta'una. Tamat itu bersenang-senang. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Hidup hanya itu saja. Ya. Jadi perilakunya pasti seperti binatang. Kalau binatang memang seperti itu. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan khalaqallahu ta'ala al-malaikah. Allah mencipta namanya malaikah. Wa rakkaba fihim al-aqlah wa lam yurakkib fihim asy-syahwata. Allah cipta untuk malaikat itu akal, kesadaran.
Sehingga mereka memahami khitab dari Allah. Mengerti perintah Allah. Bisa taat kepada Allah. Namun Allah tidak cipta untuknya itu syahwat. Sehingga malaikat itu konstan dalam kebaikan. Seperti firman Allah surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah sebutkan sifat malaikat yang konstan. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang, membangkang atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Enggak ada. Perintahnya tidak tertunaikan malaikat itu. Karena enggak ada alternatif lain, enggak ada keinginan lain kecuali taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itulah malaikat. Sehingga ulama mengatakan malaikat itu khuliqu majbulina ala ta'atih. Dicipta hanya untuk taat kepada Allah. Wa khalaqallahu ta'ala al-bahaim. Allah juga mencipta ciptaan namanya bahaim. Jamak kata bahima, binatang, hewan. Dengan semua spesies yang kita kenal. Wa rakkaba fiha asyahwata wa lam yurakkib fiha al-aqla. Allah cipta untuk binatang itu syahwat, dorongan yang kuat. Ya, antum harus bisa memahami apa itu syahwat. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan asyahwatu hiya, syahwat ialah mailun nafsi ila ma yulaimuha wa taltazu bihi, yaitu kecenderungan kuat dalam diri manusia terhadap sesuatu yang diinginkan untuk tujuan kesenangan dan kenikmatan. Itu syahwat. Jadi syahwat itu keinginan kuat. Ya, keinginan kuat terhadap sesuatu. Misalnya begini, kalau kita haus, apa yang kita inginkan? Minum. Bukan sekedar ingin minum, nyari minuman. Bukan sekedar ketemu minuman, nyari minuman yang paling paling lezat, ya dah. Itulah syahwat. Antum lapar, apa yang antum inginkan? Makan. Gak sekedar ingin, ada action, tindakan mencari makanan, bukan sekedar ketemu makanan, tapi nyari makanan yang paling lezat. Itulah syahwat. Ya, syahwatnya binatang kalau herbivora ya makan rumput-rumputan, tanaman. Karnivora makan daging, konstan udah. Nggak dicipta oleh Allah binatang itu untuknya apa? Akal, nggak cerdas dia, nggak bisa memahami khitab. Wa khalaqallahu ibna Adam, dan Allah mencipta anak cucu Adam itu manusia. Wa rakkaba fihim al-aqla wasyahwata. Dan Allah cipta untuk manusia itu akal dan syahwat. Apa yang malaikat punya, kita punya, yaitu akal, kecerdasan, kesadaran. Dan apa yang binatang punya, syahwat, kita juga punya. Kenapa? Karena kita itu mukallaf. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairun minal malaika. Maka siapa di antara manusia yang akal, kesadarannya, kecerdasannya bisa menundukkan syahwatnya, maka lebih baik daripada malaikat. Sebaliknya, waman ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaimu khairun minhu. Tapi kalau orang itu syahwatnya mengalahkan akalnya, binatang jauh lebih baik daripada manusia itu. Maka kalau orang itu buruk, ikhwan, Allah sebut ulaika kal an'ami balhum adhallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita ingatkan diri kita, Allah cipta kita sebagai hamba Allah yang mulia. Jangan dihinakan diri kita. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Jangan dihinakan. Nah, kalau karakter kita seperti binatang, hina kita karena perbuatan kita sendiri. Ini ya. Jadi, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan ada kalanya manusia itu menjalani hidupnya asya fiha aisyal bahaim. Ya, seperti hidupnya binatang. Ya, senang-senang sajalah. Suka-suka sajalah. Na'udzubillah min dzalik. Wantaqala minha intiqalal mafalis. Ia pun pergi. Intaqala itu pindah dari dimensi kehidupan dunia ini ke akhirat itu intiqalal mafalis, seperti pindahnya orang yang bangkrut.
Mafalis itu jamak dari kata muflis, bangkrut. Antum bayangkan ada orang menutup lapak dagangannya, gelar tikarnya itu, dan nggak ada untung apa-apa. Bahkan rugi habis modalnya. Kayak apa? Beda dengan orang yang tutup dagangannya, menghitung duitnya banyak, seneng itu. Ada ribah, ada keuntungan. Di sini ada pesan dari penulis kitab ini bahwa akan ada orang itu meregang nyawa. Dia meninggal dan dalam kerugian-kerugian. Bangkrut orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, manusia itu akhirnya hanya dua. Imma ulaika humul muflihun. Yang kedua, ulaika humul khasirun. Gak ada yang ketiga itu. Kalau kita nggak untung, ya kita rugi. Ya? Al-muflihun itu al-falah itu keberuntungan. Maka ibadah mengajak kita untuk meraih keberuntungan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo kita dapatkan keuntungan. Bukan kerugian. Ya? Kalau kita nggak untung ya pasti kita rugi. Nggak ada istilah dalam hal ini balik modal itu nggak ada. Modal kita sudah habis. Apa itu modal kita? Umur. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita wal asri, demi waktu. Ulama mengatakan waktu itu merupakan ra'sumal, modal. Jadi dalam rentang waktu 24 jam setiap hari siang dan malam, dengannya orang mungkin mendapatkan keuntungan dan atau sebaliknya. Mungkin ia menanggung kerugian. Ayo kita merenung kira-kira saya itu untung atau rugi. Ramadan sudah berlalu 13 hari yang lalu. Antum untung atau rugi? Atau antum seperti pedagang yang nggak ngerti, yang penting untung nggak penting lah, penting dagang. Jangan. Setiap akhir kita berniaga, hitung itu. Kalau ternyata yang ada lebih dari modal kita, maka kita beruntung. Ya. Tapi kalau kok kurang dari modal awal, antum rugi itu. Dan manusia hakikatnya rugi. Innal insana lafi khusrin. Manusia sungguh dalam kerugian. Khasarah itu rugi. Semuanya? Tidak. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihah, yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati untuk istiqomah dalam kebenaran. Ya, dalam ketaatan kepada Allah. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati untuk tetap sabar dalam keimanan gitu ya. Itu orang yang tidak rugi. Fakanat hayatuhu ajazan, hidup baginya merupakan kelemahan, melemahkan dia. Coba antum perhatikan, ada orang waktu hidup 24 jam itu dilewati dengan duduk. Kalau nggak merem ya melek, tapi tetap aja nggak ngapa-ngapain. Orang soleh dia enggak, orang bekerja dia enggak. Pertanyaan, apa yang ditunggu oleh orang itu? Apa yang ditunggu? Mati. Yang ibadah akan mati. Yang nggak ibadah pun akan mati. Bedanya di mana? Yang satu untung, yang satu rugi. Ya. Maka Rasul ingatkan kita, badiru bil a'mali salihati sab'an. Segera beramal solehlah sebelum datang kepadamu 7 perkara. Di antaranya kata Nabi apa? Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Kalau kamu diberi Allah kekayaan, kelapangan rizki, orang kalau duitnya banyak itu enak loh Pak, nggak mikirin duit, tinggal untuk apa begitu. Tinggal banyak ibadah saja. Kalau kita dalam kelimpahan rizki Allah yang banyak, tidak segera beramal saleh, apa yang kau tunggu kata Nabi? Selain kefakiran yang membuatmu lupa dan dilupakan. Kalau antum miskin itu orang nggak akan tengok Pak. Antum ditengok kalau antum kaya ya enggak? Hah? Kalau kita miskin siapa yang tengok kita? Ada ungkapan bijak mengatakan, ya, in qalla mali fala khillu yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Subhanallah. Indah kalimat ini ya. In qalla mali fala khillu yusahibuni. Kalau habis hartaku, bangkrut diriku, maka tak seorang kawan pun yang sudi menemaniku. Jangan orang, teman kita saja Pak. Teman kita, teman dekat kita bangkrut, pailit, miskin.
Ada masih berteman sama kita? Nggak ada. Dia pergi menjauh dari kita. Sebaliknya, wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Namun bila bertambah untukku hartaku, kaya raya diriku, semua orang merasa kawan dekatku. Nggak kenal saja sok dekat, Pak. Gitu nggak manusia itu? Iya, iya. Antum didekati orang karena antum punya sesuatu. Lakukan sesuatu. Kalau antum nggak lakukan sesuatu, antum yang ditunggu apa? Kefakiran. Yang kaya pun akan fakir, ikhwan. Sebanyak pun harta antum banggakan. Akhirnya antum pergi tinggalkan dunia seperti antum datang ke dunia. Nggak bawa apa-apa. Maka dunia itu digambarkan dengan apa? Zillun za'il. Ibarat bayangan yang kadang nampak, kadang hilang. Itulah dunia. Jadi nggak bisa kita bergantung kepada dunia. Ya. Ulama menyebut istilah ar-rukun fitnya. Condong kepada dunia. Jangan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan orang cerdas memanfaatkan dunianya termasuk hartanya hanya seperti memanfaatkan keledai yang dimilikinya. Ada orang punya keledai. Apa manfaatnya? Dinaiki. Antum punya mobil, punya motor. Manfaatkan, dikendarai. Namanya kendaraan kok. Jangan cuma dilus, diusap-usap mulu ya nak. Manfaatkan. Bahkan seperti orang memanfaatkan toilet untuk buang hajat. Itulah dunia. Jadi kalau orang bangga dunia, seperti orang, tahu nggak, klosetku itu cakep loh, keramiknya. Apa gunanya? Tetap aja manfaatnya untuk itu, buang hajat. Itulah dunia. Jadi kalau orang membanggakan dunianya nggak, karena apa dunia repot ini. Kalau kita miskin nggak beramal saleh, kata Nabi, apa yang kau tunggu? Au ghinan mutghiyan. Kalau kau fakir, nggak beramal saleh, ya kau tunggu hanyalah kekayaan yang membuatmu lupa diri. Apa pesan Nabi? Yang kaya beramal soleh, yang fakir pun beramal soleh. Dalam keadaan apapun. Ya, antum masih ingat nggak? Ada orang-orang fakir min fuqara'il muslimin datang kepada Nabi. Ya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, dua alangkah beruntungnya orang-orang kaya. Mereka mendulang kebaikan yang banyak, pahala yang melimpah. Bagaimana, kenapa begitu kata Nabi? Yusalluna kama nusalli. Bagaimana tidak? Mereka sholat, kami juga sholat. Kata orang fakir itu. Orang kaya sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Bedanya adalah, walahum fudhulu amwalin yatasaddaquna biha. Orang kaya itu punya kelebihan harta, dengannya mereka bisa sedekah. Lah, kami kan miskin. Apa Rasulullah mengatakan? Seolah orang miskin itu ketinggalan dalam kebaikan dengan orang kaya. Rasulullah mengatakan, awalaisallahu qad ja'ala lakum ma tatasaddaquna bihi. Kenapa kalian bersedih? Bukankah Allah juga menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian dapatkan pahala setara dengan sedekah? Jadi ada amalan yang diamalkan orang miskin setara dengan orang kaya dalam sedekah itu. Fadilahnya, keutamanya. Apa? Fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Dalam setiap bacaan tasbihmu, kalau kau mengucapkan subhanallah, itu kau dapatkan pahala setara dengan sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah, itu ada pahala setara dengan sedekah. Setiap bacaan takbir, tahlil, ngajak orang berbuat itu setara dengan sedekah. Ini bagi orang miskin. Tapi kalau antum kaya jangan hanya tasbih mulu ya, infak juga dong, ya enggak? Ini untuk orang yang miskin. Tetap dapat pahala itu. Setara dengan orang kaya itu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi orang itu menjalani hidupnya dengan penuh kelemahan. Hidupnya baginya lemah. Wa mautuhu kamadan. Dan kematian baginya adalah kamadan. Ya, kerugian-kerugian. Tidak ada guna apa-apa baginya. Masya Allah. Ewan, ada ulama yang menasihati kita apa? Waladatka ummuka ya ibna Adam bakian. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, ibumu di hari melahirkan kamu, kamu menangis. Sementara orang di sekelilingmu itu
tertawa, tersenyum bahagia atas kelahiranmu. Betul ya? Fa'mal. Oleh sebab itu berbuatlah, beramallah. Liyaumin, untuk suatu hari nanti, idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Berbuatlah, beramal salehlah. Untuk satu hari nanti ketika mereka menangis sedih atas kematianmu, kau sendiri tersenyum, tertawa, dan bahagia dengan amal-amal solehmu. Jadi jangan kita dulu lahir menangis, mati pun menangis. Biarkan kita lahir menangis, orang tertawa, senang dengan kelahiran kita. Hari kematian mereka merasa kehilangan kita. Mereka menangis sedih karena kehilangan kita. Dan kita tersenyum bahagia karena amal soleh kita. Semestinya begitu ya. Jangan istilah ulama wujudu ka'adami, adanya sama dengan tidak adanya. Nggak bermanfaat apa-apa. Malah nyusahin orang gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Subhanallah. Wa ma'adu hasratan wa ansafan. Dan akhirat tempat kembalinya orang itu hasratan wa asafan adalah kerugian, penyesalan na'udzubillah min dzalik. Tadi saya sampaikan ya. Jadi menyesal semua manusia itu. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kalau kita mengatakan ini bermanfaat. Kalau datang kematian buat kita nggak ada manfaat itu, sesal itu. Ya. Dan memang sesal itu selalu datang terlambat. Ada ungkapan mengatakan manadiman nadimuna illa ba'da fawatil awan. Sesal memang tidak akan pernah ada kecuali semuanya sudah terjadi. Ya. Jadi sesal memang selalu datang terlambat. Fayakhruju minal hayati. Maka orang itu pun keluar dari kehidupan dunia ini. Tubuhnya tak lagi bisa digerakkan, mata tak lagi bisa, padahal waktu itu bisa melihat mushaf Al-Quran, lisannya bisa, itu kebaikan untuknya. Orang itu mati, lidahnya beku, matanya terpejam sudah. Ya. Orang itu mati, tinggalkan dunia ini, wa ma dzaqa atyaba ma fiha, tanpa ia pernah merasakan sesuatu yang lezat dan nikmat dalam kehidupan ini. Wa yughadiru dunya wa huwa mahrumun min ahsani maladhiha. Dan ia tinggalkan dunia ini sementara ia terhalang. Mahrumun itu terhalang. Min ahsani maladhiha, sesuatu yang paling indah dalam kehidupan ini. Fa innal ladzata tammata wal farha was surura wa tibal 'aishi wan na'imi innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidih. Nah, ini poinnya. Maka sesungguhnya kelezatan yang sempurna dalam kehidupan dunia ini, wal farah, al farah itu keriangan, as-surur kegembiraan, wa tayyibal 'aish, dan kehidupan yang indah, wan na'im, kehidupan yang penuh kenikmatan, innama huwa. Nah, ingat, kata innama itu dalam gramatika bahasa Arab disebut dengan al-hasr. Al-hasr itu kata pembatas. Innama huwa fi ma'rifatillah. Itu hanya bisa diperoleh dan dirasakan fi ma'rifatillah, ketika orang mengenal Allah. Wa tauhid, dan konsekuensinya mentauhidkan Allah. Maka orang-orang musyrik Allah sebut tidak kenal Allah. Mereka tidak memperlakukan Allah dengan perlakuan semestinya. Tidak memuliakan Allah sebagaimana Allah untuk dimuliakan. Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang semestinya. Jadi kelezatan yang sempurna, kegembiraan, kesenangan, baiknya hidup ini, kenikmatan hidup ini, hanya bila kita mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Dalam hal apa? Fil ibadah, dalam ibadah. Wal unsu bihi, apa al-unsu? Al-unsu itu merasa tenang. Ya, al-unsu bihi, merasa tenang ketika ada dekat dengan Allah. Wasyauqu ilal liqaihi, dan bila kita merasakan asyauq, syauq itu rindu.
Ya, orang yang punya sifat ini namanya al-asyiqu, asyik, ishkun, rindu. Dan itu merupakan konsekuensi cinta. Siapa yang merasa cinta pasti ada rasa rindu untuk ada bersama yang dicintai. Di sini ujian kejujuran. Kalau kita ditanya, antum cinta tidak sama Allah? Ya cintalah. Dan ini Allah sebut begitu ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat-sangat, bukan hanya cinta, asyaddu hubban. Sangat cinta kepada Allah. Tapi kalau ditanya, kau rindu nggak ketemu sama Allah? Jawaban antum apa kira-kira? Antum jawab dong. Entar dulu lah, jangan sekarang. Nah berarti nggak jujur dong. Ya, ya masalahnya Ustaz, ketemu Allah kan mati dulu. Ya ini memang begitu. Maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan tidak mengharapkan kematian kecuali 3 orang. Tidak mengharapkan kematian kecuali 3 orang. Siapa 3 orang itu? Pertama, al-jahilu lima ba'dal maut. Orang yang tidak mengerti ada apa dengannya setelah kematian. Jadi banyak orang nggak ngerti kalau mati itu ada apa setelah dia mati. Nggak ngerti. Bahkan sebagian orang menganggap mati itu the end of everything gitu ya. Akhir dari semuanya, udah. Ribut sama suami, udah bunuh diri saja, udah selesai. Ya memang kau nggak bisa ribut lagi sama suamimu. Masya Allah gitu. Punya utang banyak, ditagih utang, pusing 7 keliling, bunuh diri. Memang nggak ditagih lagi. Tapi ngertikah orang itu bahwa hutang itu justru bermasalah setelah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ruhul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqtu anhu. Ruh orang yang beriman itu kalaupun mati, maka terlilit, terbelenggu oleh hutang-hutang sampai diselesaikan. Maka jangan demen-demen punya utang. Ya? Mati 3 kali syahid saja, nggak masuk surga kata Nabi, kalau masih punya utang. Coba antum ingat, masih punya utang nggak? Selesaikan cepat. Nanti cepat mati Ustaz. Ya nggak mesti mati lah, ya enggak. Oh yang punya utang banyak, banyak yang mati sudah kok. Jadi orang yang tidak ngerti ada apa dengan kematian, setelah itu, maka dia ingin mati. Kalau gitu saya mati aja. Nah, berarti nggak paham dia apa itu mati. Yang kedua, al-ayisu li rahmati rabbi. Orang yang terlalu putus asa di rahmat Allah. Seolah-olah hidup itu hanya untuk mereka bahagia, untuk hanya derita. Tuhan tidak adil. Wah, aku mati saja. Dia nggak putus asa dari rahmat Allah. Dua-duanya tercela dan terlaknat. Hanya ketiga yang mulia. Siapa yang ketiga? Orang yang ingin mati. Asyauqu liliqa'i rabbi. Orang yang teramat sangat rindu bertemu dengan Allah. Sehingga dalam kitab itu ada ungkapan ulama salafus salih yang mengatakan, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Masya Allah. Kematian hanyalah titian, hanyalah jembatan yang mengantarkan seorang kekasih untuk menemui orang dikasihi. Indah ya? Tapi nggak mau mati masalahnya. Karena enak hidup, Pak. Keenakan hidup kali itu ya. Demen banget hidup itu. Padahal mati itu nggak kenal keadaan apapun orang itu. Mati mah mati saja. Jadi 2 pertama dilaknat, yang ketiga mulia. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Boleh nggak ngarepin mati? Walaupun niatannya aku sangat rindu kepada Allah. Sebenarnya mengatakan tidak boleh. Sebenarnya mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukum ya bil mauti lidzurin nazalati. Jangan seseorang di antara kalian mengangankan kematian karena kemudaratan yang menimpa dirinya. Ya. Bagaimana kalau bukan karena kemudaratan? Sebenarnya mengatakan boleh. Mudhar itu bisa karena penyakit yang nggak kunjung sembuh, kemiskinan yang tidak kunjung berubah, orang putus asa. Itu namanya dzur. Nggak boleh. Dan rata-rata orang bunuh diri karena itu. Ngarepin mati itu karena itu. Bagaimana kalau dibalik?
Orang pengen mati bukan karena kemudaratan. Karena sudah kekenyangan hidup ini udah apa, udah dirasakan kok. Boleh nggak minta mati? Sebenarnya Allah mengatakan boleh. Mana dalilnya? Yaitu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki ya Allah, ya Rabb, telah kau berikan sudah untukku ya kekuasaan di negeri Mesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kau ajarkan kepadaku memahami makna di balik satu peristiwa. Fatiras samawati wa ardi, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Kaulah pelindung penolongku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tawaffani. Apa beliau mengatakan? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim. Tapi semula mengatakan maksud doa itu bukan minta mati sekarang. Minta kapanpun Allah takdirkan mati, mati dalam keadaan muslim. Jadi ada khilaf di antara ulama tentang hal itu. Yang pasti Rasulullah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik di antara kalian itu adalah yang diberi Allah umur panjang dan baik amal-amalnya. Gitu. Jadi nggak usah ngarepin mati akan datang, nggak usah diminta. Ya? Tugas kita adalah memperbanyak amal-amal kita. Wa ankadul aishi aishu qalbin ya musyitat. Dan kehidupan yang paling keras, yang paling kasar adalah kehidupan hati yang mati, hati yang sepi dari mengenal Allah. Wa fawaidin mumazzakin, dan apa? Faidah-faidah dari hati yang Allah berikan untuk kita, penglihatan yang Allah berikan untuk kita, dia gak bisa mengambil faidah. Ingat, di antara apa yang Allah berikan untuk kita, membedakan kita dari binatang adalah itu tadi, penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-Mulk ya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Katakan dialah Allah yang mencipta kalian. Dan Allah cipta untuk kalian as-sam'a, pendengaran, ya, wal basar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Maka kalau tiga instrumen itu didisfungsikan, tidak dimanfaatkan, nggak diambil faidahnya, maka orang itu jatuh sederajat dengan binatang. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhi jahanam itu dengan jumlah yang banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu khobar, kalimat berita. Mestinya berita itu membuat kita bertanya, lima ya Rabb, harusnya begitu. Kenapa ya Rabb kau akan penuhi jahanam dengan jumlah yang banyak jin dan manusia? Karena kami manusia. Apa sebabnya ya Allah akan kau penuhi jahanam dengan banyak jin dan manusia? Allah jelaskan, andai itu kita tanyakan. Nah ini terus belajar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kita ini ditakut-takuti, ya nggak takut. Ya? Diiming-iming nggak kepingin. Repot hati kita ini ya. Ya? Orang yang beriman, beramal soleh, surga Firdaus loh tempatnya. Pingin? Enggak, biasa saja. Hah? Orang yang berbuat dosa nanti disiksa. Takut? Enggak tuh. Masya Allah. Gitu. Kenapa mereka dimasukkan ke jahanam? Allah sebutkan sebabnya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka itu punya hati tapi nggak bisa memahami ayat-ayat Allah. Punya penglihatan mata, nggak bisa melihat ayat-ayat Allah, Quran atau kauniyah, nggak bisa melihat. Punya telinga tapi nggak bisa mendengar ayat-ayat, nggak ada yang bisa berubah gitu. Padahal binatang juga punya instrumen namanya telinga, mata, hati itu punya, tapi nggak berfungsi. Nah kalau kita nggak memfungsikan ini, sama dengan itu, Masya Allah. Laisa lahu qasdun sahihun yabghihi
Orang seperti itu nggak mempunyai tujuan yang benar yang diharapkan. Dan kalau ada orang mengatakan, jalan hidup ini seperti air mengalir. Ada target tujuan meski dicapai. Maka di sini Mu'allif mengatakan, mereka itu tidak mempunyai qasdun sahihun, tujuan yang benar. Ya berihi, yang diharapkan untuk dicapai. Nggak punya ultimate goal, nggak punya tujuan hidup ini. Wala masarin wadihin yattajulai, dan nggak punya arah yang jelas di mana dia mengarah. Kalau orang Jawa menyebut kabur kanginan ya, yang ngikuti arah angin saja. Enggak. Kalau antum keluar rumah, ketemu orang, mau kemana Pak? Mau sholat ke masjid, mau ngaji. Jelas tujuannya. Mau jualan, mau dagang, nyari nafkah. Jelas. Mau kemana Pak? Tahu mau kemana saya ya? Loh, dia yang jalan kok nggak tahu arah itu. Hidup juga harus tahu arahnya. Kemana kita mengarah hidup ini? Untuk apa? Tasya'abat bihi turuk. Jalan begitu banyak bercabang-cabang membuat ia dalam kebimbangan. Watakafarat amamu as-subul. Banyak jalan-jalan di depan dia. Wa fi kulli tariqin kabwah. Ya. Setiap jalan itu ada jebakan, ada tempat yang menyusahkan dia. Wa fi kulli sabilin afrah. Setiap jalan dilihat itu ada sesuatu yang menggelincirkan dia. Hayrana. Orang itu dalam kebingungan, kebimbangan. Yahimu fil ardi la yahtadi sabila. Dia nggak tahu kemana arahnya. Ya, la yahtadi sabila, nggak tahu arah. Hayran tuh bingung. Mau kemana? Sini mau kemana gitu. Bapak lihat orang yang linglung gitu. Nggak tahu kemana arahnya. Karena nggak tahu arah tentu nggak akan pernah sampai ke tempat tujuan. Sehingga ada pepatah mengatakan man saro ala darbi wasalah. Siapa yang menempuh jalan yang benar pasti sampai ke tujuan. Habis ini saya pulang nih. Saya mau pulang habis ini. Antum tanya, antum tahu nggak jalan ke pulang Ustaz? Tahu lah. Insya Allah sampai. Karena yang saya lewati jalan yang mengarah ke rumah saya. Tapi kalau saya nggak tahu jalan, muter-muter. Antum pernah nggak muter-muter gitu? Loh, kok ketemu sini lagi? Lagi perumahan ya. Karena muter, loh kok ketemu sini lagi gitu. Mereka tuh nggak tahu arah itu. Dalam kehidupan ada orang seperti itu. Bingung. Bangun tidur, dia ngantuk tidur lagi, diam lagi. Terus saya begitu. Maka saya ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Inni la akrahu an ara rajulan farighan." Saya itu benci, nggak suka ngeliat orang itu yang farighan itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya, cuman bernafas saja itu. Ngapa-ngapain itu. La fi amri dunyahu. Tidak ia sedang sibuk urusan dunianya, mencari nafkah, menata kehidupannya, apalah gitu ya. Wala fi amri akhirat, dan tidak urusan akhirat. Jadi kalau kita nggak sedang sibuk untuk mencari hajat kebutuhan hidup kita di dunia ini, rizki dan sebagainya, sibukkan dengan ibadah. Kalau nggak sedang ibadah berarti ini ibadah enggak, nyari nafkah juga tidak. Coba apa baiknya coba? Hah? Apa gunanya coba? Ngitung waktu aja. Kapan malaikat maut itu datang? Subhanallah. Walau ya tanaqqala fi hadhihi dzurub ma tanaqqala la yahsula liqalbihi qararan. Andai pun ia pindah dari satu jalan ke jalan yang lain, ya, ngambil jalan yang lain, maka dia tidak akan menemukan di hatinya itu qarar, ketetapan, kepastian, ya. Wala yaskunu walid, enggak akan merasakan ketenangan. Judi awalnya pengen mendapatkan ketenangan ya, refreshing. Ternyata nggak bisa. Alih ke mabuk, zina, nggak akan memberikan ketenangan itu semua itu. Karena ketenangan hanya dirasakan oleh orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang beriman itu tenang hati ketika ingat Allah, ketika ibadah kepada Allah, ketika dekat dengan Allah. Allah mencipta hati kita, Allah tahu bagaimana sifat hati kita.
Ketika kita menjauh dari Allah dengan berbuat maksiat kepada Allah, hati itu gelisah. Coba antum tengok surat Toha itu. Waman a'radu an dzikri. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari ibadah kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan donka. Ia merasakan kehidupannya itu donka. Apa itu donka? Ibnu Abbas mengatakan dhayiqan, sempit. Orang berantem itu bukan hanya karena kemiskinan. Ada orang miskin nggak berantem itu. Suami istri tenang aja. Yang berantem malah orang kaya-kaya itu. Kenapa? Jadi bukan masalah dunia. Ada sesuatu yang hilang di hati mereka itu. Apa itu? Al-itmi'nan, ketenangan. Dan ketenangan yang hakiki hati kita adalah ketika kita ingat Allah. Maka Allah ingatkan kita, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati itu tenang. Dan tenang itu ikhwan merupakan asasus sa'adah, pilar utama bahagia. Jadi bahagia itu nggak harus punya segala-galanya. Dengan apa yang ada pun kita bisa bagi selama kita itu merasa tenang, dan tenang kalau kita ingat Allah, dekat dengan Allah. Ya. Wala yatmainu, nggak akan tenang. Wala taqiru ainu. Qurratu ain itu apa? Senang, sejuk apa yang dipandang oleh matanya itu. Hatta yatma'inna ila ilaih. Sampai ia betul-betul merasakan tenang ketika ia meniti jalan menuju ilahnya. Dengan apa? Dengan ibadah tadi. Ini harus kita ambil pelajaran, ikhwan. Jadi kalau kita gelisah hati, nggak tenang, refreshing kemana? Enggak. Rasulullah kalau merasakan kegelisahan hatinya, apa yang dilakukan? Dia langsung sholat. Mengamalkan firman Allah, wasta'inu. Minta tolonglah kepada Allah. Sudah menunjukkan kita tuh nggak berdaya menghadapi sesuatu. Pusing 7 keliling kepala kita atas masalah itu. Minta tolong kepada Allah. Caranya, pertama, bisabar, sabar. Jangan galau, jangan, ya kita tuh gimana, tenang, sabar. Yakini itu terjadi karena kehendak Allah. Dan Allah tidak akan menghinakan kita dengan masalah yang kita hadapi itu. Justru akan meningkatkan apa? Kemuliaan kita di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan, ya, kalau Allah mencintai seseorang, innallah idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang, hambanya, diuji oleh Allah hamba itu. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar keluh kesahnya. Jadi kita harus husnudzon dengan Allah. Jangan nanti diuji dengan ujian yang kurang menyenangkan, langsung kita gelisah gitu kan. Enggak. Malah enggak sholat. Enggak. Pertama dengan sabar, yang kedua as-sholat. Jadikan sholat itu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ketenangan. Karenanya Rasulullah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Demi Allah, kita malu membaca ucapan Nabi ini. Rasul mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan tenang hatiku dalam sholat. Itu artinya, itu ucapan Nabi. Kalau kita cocokkan dengan diri kita, jauh. Kita malah tenang kalau udah sholat. Ya kan? Kok tidur, Pak? Kan udah sholat. Jadi sholat itu pengantar tenangnya tidur gitu. Masya Allah. Rasul tenang ketika sholat. Maka tidak heran sholatnya panjang, lama, karena tenang, nikmat di situ. Pada Allah mengatakan contoh itu pada diri Nabi itu. Coba kita belajar tenang dalam sholat. Enggak tuh gelisah banget. Subhanallah. Jadi ketenangan hanya bila kita terus meniti jalan menuju Allah, ilahihi wa rabbihi wa sayyidihi, ya, yang menguasai dirinya, wa maulahu, yang menolong, yang melindunginya, alladzi lahu, ya, man dunahu waliyun wala syafi', yang ia tidak memiliki selain Allah, waliyun wala syafi', penolong dan pelindung enggak ada. Maka Rasulullah mengatakan, wa idasta'anta, kalau kau lemah butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau mau minta, mintalah kepada Allah. Kan itu Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku beri. Minta. Kalau Allah sudah memberi, Allah yang tahu lewat siapa. Ya.
dari jalan mana sampainya itu untuk kita. Kita nggak usah ngatur. Minta saja kepada Allah. Kalau Allah sudah memberi, maka pasti sampai kepada kita. Jangan nuntut nanti ada di balik bantal saya ya Rob ya. Nggak usah. Justru Allah mengatakan wa may yattaqillah yarzuq min haitsu la yahtasib. Ya jalan makhraja yang bertakwa kepada Allah dan benar takwanya, Allah jadikan untuknya setiap permasalahan itu adalah jalan keluarnya. Makhrajan itu ya jalan keluar. Lebih dari itu Allah berikan tidak diduga-duga, Masya Allah. Ya, diantarkan oleh seseorang rezeki Allah untuk kita. Menjadi keyakinan kita kalau Allah sudah memberi kita suatu pemberian, maka tidak akan ada siapapun yang menghalangi sampainya itu untuk kita. Pasti dapat. Tapi kalau Allah nggak memberi, nggak akan dapat. Ya. Wala ghinan lahu anhu tarfata ain. Dan kita butuh Allah. Butuh kepada Allah. Ya. Makanya Allah menyebut dirinya as-somad. Apa itu somad? Bergantung kepadanya segala sesuatu dan Allah nggak bergantung kepada segala sesuatu. Butuh kepada Allah segala sesuatu dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Itulah kata as-somad. Maka Nabi Musa pernah ingatkan kaumnya, in takfuru antum. Kalau kalian kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, wa man fil ardi jami'a, bahkan seluruh manusia tidak ada beriman kepada Allah. Fa innallaha la ghaniyun hamidun. Sungguh Allah itu maha kaya. Kenapa Allah menyebut dirinya maha kaya? Karena nggak butuh apa-apa. Orang yang masih butuh macam kita ini bukan kaya namanya, tapi fakir. Karena fakir itu artinya muhtaj. Butuh. Sok kaya, kasih duit masih terima. Antum fakir. Maka Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian butuh sama Allah. Allah nggak butuh sama kalian. Jadi kalau kita ibadah bukan karena Allah butuh ibadah kita. Ibadah itu wasilah kita dimuliakan oleh Allah. Tetap sempurna sebagai hamba Allah. Nggak jatuh derajat kita di mata Allah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah kepada Allah itu adalah hajat kita. Nggak ada sesuatu kalimat yang bisa menggambarkan sebesar apa hajat manusia ibadah kepada Allah. Nggak ada kalimat yang bisa menggambarkan itu. Nggak ada contoh yang bisa diberikan. Artinya Allah cipta kita itu memang kita butuh kepada Allah. Kalaupun ada gambaran, walaupun tidak sempurna, yaitu seperti butuhnya perut kita kepada makanan. Nggak seorang pun yang punya perut yang nggak butuh makan. Orang makan tepat waktu. Hajat kita ibadah kepada lebih dari butuhnya hajatnya perut kepada makanan. Hanya memang manusia terkadang abai dan lalai. Makan itu kebutuhan jasad kita. Ibadah itu kebutuhan roh kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu adalah ghidhaul qulubi wa hayatur ruhi. Ibadah itu merupakan makanan yang sedap lezat untuk roh kita. Kita ini kan kadang-kadang gimana ya? Kalau ditanya benar, tapi kok prakteknya salah. Lebih utama yang mana? Lebih penting mana? Jasad atau roh? Raga atau jiwa? Jawaban pasti benar. Ya pastinya roh Ustadz, apalah artinya raga kalau nggak ada rohnya. Jasad kalau nggak ada rohnya kan hanya seonggok bangkai saja. Tinggal dikubur doang itu. Ya, roh itu penting. Tanpa roh orang mati namanya. Apa arti raga tanpa jiwa? Ya. Tapi prakteknya kita lebih ngopeni, lebih memperhatikan raga, jasad ketimbang roh dan jiwa. Siapa yang mengingkari itu? Asal mau makan, milih-milih makanan. Tapi kalau urusan jiwa, kenapa nggak dipilih? Ibadah yang paling utama saya lakukan. Yang bisa mengenyangkan jiwa saya. Itu nggak pernah dipikirin itu. Olahraga, kenapa nggak ada olah jiwa? Di olah jiwa kita itu, berbuat baik itu kenikmatan. Enggak itu. Kalau ibadah beban aja bawahnya itu. Terbebani, Masya Allah. Gitu.
Faman harasa ala an yakuna hammuhu wahidan huwa Allah. Maka barang siapa yang sangat kuat keinginannya. Ala an yakuna hammuhu wahidan. Bahwa keinginannya, target dan tujuannya cuma satu. Wa huwa Allah, itu Allah. Wa tariquhu wahidan. Dan cara yang ditempuhnya adalah satu jalan. Bukan banyak jalan. Maka sebagian ulama menjelaskan kenapa ketika Allah menyebutkan jalannya itu cuma satu, mufrad. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Surat apa? Al-An'am ya. Ayat 153. Ya. Jadi wa anna hadza sirati, sirat itu mufrad satu. Dan jalanku adalah jalan yang lurus. Ikuti jalanku itu. Wala tattabi'us subula. Sementara jalan selain jalan Allah disebut dengan jamak. Wala tattabi'us subul. Jangan kau mengikuti jalan-jalan selain jalanku. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Sebab kalau kita sudah keluar dari jalan Allah, maka akan masuk ke jalan-jalan yang banyak. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ketika Rasul baca ayat ini, ya, Rasulullah membuat ilustrasi. Abdullah mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah membuat garis lurus untuk kami. Antum mungkin di tanah ya mafhumnya. Tanah itu garis lurus. Thumma khatta khututan an yamini wa an syamali. Kemudian dibuat garis yang memotong garis itu ke arah kanan, ke arah kiri. Garis yang banyak. Rasul mengatakan, hada sabilullah. Yang lurus jalan Allah. Yang ini adalah jalan-jalan selain jalan Allah. Ala kulli sabilin, ya, syaitanun yad'un nas ilaih. Setiap simpang jalan tadi, ada syaitan mengajak manusia yang awalnya lewat di jalan Allah untuk keluar dari jalan Allah. Masya Allah. Ya. Jadi siapa yang ingin tujuannya, keinginan cuma satu, yaitu mendapatkan ridho Allah. Dan jalan ditemunya cuma satu, wa huwa bulughu ridho, yaitu diperolehnya ridho Allah. Nala ghayatal muna. Maka ia pun akan memperoleh, ya, tujuan apa yang diinginkan itu. Wa haza majami'as sa'adah. Dan ia pun memperoleh semua hal-hal yang membahagiakan orang itu. Itu caranya. Ya. Illa anna hala aksaril khalqi fi na'yin an hadal muram. Hanya saja keadaan dan kondisi banyak manusia itu fi na'yin an hadal muram. Jauh dari jalan yang dimaksud ini. Bagaimana orang akan mencapai tujuan kalau jalan ditemunya salah? Ya nggak akan pernah mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kama qala ba'du salafi. Sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaku atyaba ma fiha. Kasihan, sungguh teramat kasihan orang-orang yang pernah hidup di dunia ini, pernah melintasi tempat yang namanya dunia. Tolong diingat, dunia itu hanya lintasan. Dunia itu lintasan. Sehingga ulama mengatakan ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la tu'ammiruha. Dunia itu merupakan jembatan. Semegah seindah apapun jembatan itu, lewatilah. Memang dibuat untuk dilintasi, lintasan saja. Wa la tu'ammiru, jangan kamu memakmurkan jembatan itu. Apa itu bayangkan ada orang melintasi jembatan, bagus banget jembatan itu, dia kagum. Oh, ini buat tenda di situ dia. Buat pemukiman di jembatan itu. Apa orang bilang? Tunawisma, gelandangan dia. Masa tinggal di jembatan. Dunia itu begitu. Bahkan ada ungkapan mengatakan dunia itu adalah titian yang menghubungkan dua tepi waktu. Sebut saja ini jembatan. Jembatan itu ada dua ujung. Menghubungkan dua tepi waktu. Tepi waktu pertama adalah saat
Manusia dilahirkan oleh ibunya. Dia lahir, dia masuk tepi jembatan yang pertama. Ya. Ujung jembatan kedua adalah saat jasadnya diusung ke liang lahat. Jadi bicara dunia tentang lahir dan mati. Itulah dunia. Dan tidak seorang pun tahu dengan pasti entah seberapa panjang jembatan yang sudah kita lalui. Antum tahu nggak berapa panjangnya? Sepertiga sudah? Atau seperempat? Atau berapa? Nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin ada yang sudah hampir sekian langkah lagi sudah masuk ke tepi jembatan kedua. Itu banyak sekali. Ya, maka manfaatkan apa yang Allah berikan untuk kita ini. Ditinggalkan dunia ini, kharaju minha. Dia tinggalkan dunia ini, wa madzaku atyaba ma fiha. Namun ia tidak bisa merasakan menikmati sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Qila dikatakan wa ma atyabu ma fiha. Apa gerangan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat, paling baik dalam kehidupan ini? Qala ulama salaf itu mengatakan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal unsu bi qurbi, merasa tenang dekat dengan Allah, wasyauqu ila liqa'i, dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Itulah sesuatu yang terindah dalam kehidupan ini. Fa hadhil ma'rifatu wal mahabbatu wal unsu, mengenal Allah inilah, mencintai Allah seperti inilah, dan merasa tenang dekat Allah itulah as-sabilu al-aminah. Itu merupakan jalan yang aman. Lisairina, bagi orang yang mau menempuh perjalanan. Jadi kalau ada jalan yang membahayakan, jangan antum lewat situ. Ya, lewatlah jalan yang memang aman. Wattariqur rabihah, jalan yang memberikan keuntungan-keuntungan lil musyammirin, bagi orang yang mendapatkan keuntungan. Fasairu inallah, maka jalan menuju Allah adalah min tariqil asma'i was sifat, dengan mengenal, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan banyak ulama sebut itu, termasuk Ibnu Baz rahimahullah. Mengenal Allah itu dengan mengenal nama-nama dan sifatnya. Beda dengan kita mengenal orang sesama kita. Antum siapa namanya? Dari mana? Ketemu orangnya. Kalau Allah bagaimana kita mengenal Allah? Hah? Yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya. Jadi kalau orang mengenal Allah itu ada atau tidak? Adanya yang ada ini sudah dalil bukti Allah itu ada. Udah, apalagi? Ya? Adanya yang ada ini merupakan dalil bukti Allah itu ada. Orang itu bertanya lagi, bagaimana saya yakin Allah mengadakan semua yang ada? Apa jawaban antum? Bagaimana saya tahu dan yakin bahwa yang mencipta itu Allah? Ya? Apa jawaban kita? Dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan itu. Ya? Kami tidak memperlihatkan kepada mereka saat ketika kami mencipta langit dan bumi. Dan tidak pula memperlihatkan kepadanya ketika kami mencipta mereka. Tapi cukup ayat Allah itu yang membuat kita yakin Allah itu mencipta segalanya gitu. Ma ashhadtuhum apa? Khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Ma ashhadtuhum, aku tidak memperlihatkan kepada mereka ketika aku mencipta langit dan bumi. Dan tidak pula aku perlihatkan kepada mereka ketika aku mencipta mereka. Jadi nggak boleh kita mengingkari karena aku nggak lihat ketika Allah mencipta langit. Aku nggak ngelihat kok dengan mata ketika Allah mencipta bumi. Aku nggak ngelihat ketika Allah mencipta aku. Itu logika yang terjungkir. Maka Allah mengatakan, Qul sadaqallah. Katakan maha benar Allah. Jadi apapun yang Allah beritahukan kepada kita, min af'alihi, termasuk perbuatan Allah, kita harus yakin itu benar. Allah tidak akan pernah salah dalam khobarnya. Ya, Qul sadaqallah, katakan maha benar Allah. Bahkan Allah mengatakan, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataan selain Allah? Enggak ada.
Siapapun orang ada kemungkinan berdosa, berbohong, tapi Allah tidak akan pernah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling baik ucapnya? Allah. Maka dalam mukadimah kita suka mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu meyakinkan kita bahwa memang firman Allah itu benar. Benar dalam janji, benar dalam ancaman. Gak ada keraguan sedikit pun di hati kita. Sedikit ragu muncul, runtuh iman kita. Karena iman memang mengharuskan kita tidak ragu. Gitu. Ya. Selanjutnya Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan sya'nuhu ajabun. Keadaannya itu sangat menakjubkan. Jadi mengenal ya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu merupakan jalan yang sangat menakjubkan. Dengannya orang kenal Allah. Wa fatquhu ajabun. Dan terbukanya itu pun jalan itu adalah merupakan sesuatu yang menakjubkan. Sahibahu yaitu sahibnya. Qad siqat lahu as-sa'ada. Karena orang yang sudah mengenal Allah, siqat lahu. Digiring untuknya, dihadirkan untuknya as-sa'ada. Yaitu kemuliaan, kebahagiaan. Wa huwa mustalqin ala firashihi ghaira ta'bin. Walaupun dia hanya terlentang di atas kasurnya, nggak usah payah-payah. Asal orang mengenal Allah, dia merasakan bahagia, merasakan ketenangan. Tanpa susah payah. La makdudin wala musyattatin. Anwatin. Nggak usah dia menempuh tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Ya, di rumah sendiri dia mengenal Allah, itu kebahagiaan. Fala yazalu mutaraqiyan fi hadi al-ma'ali, maka ia pun terus mutaraqiyan. Taraq itu naik meningkatkan. Ya, makanya tangga itu bahasa Arabnya apa? Mirqat. Mirqat itu tangga untuk naik ke atas ini. Ya. Mutaraqiyan, at-taraqi itu naik. Dia semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin senang hatinya dengan imannya kepada Allah. Fi hadil ma'al madhiyan fi hadhihi at-tariq, dia berlalu melintasi tempat itu, jalan itu, ila ayyablugha aliyar ratbi wa rafi'i al-manazil, sampai ia mencapai tingkatan yang tertinggi dan tempat yang tinggi di sisi Allah. Jadi semakin sempurna ma'rifah orang kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kayaknya nggak bisa dipotong ya. Artinya kita lanjut nggak bisa, kayaknya memang ada kaitannya ya. Runutannya ya, mohon maaf. Jadi memang nggak apa-apa lah, kita sabar-sabar saja ya, pelan-pelan. Karena kalau kita lompat pasti nggak nyambung. Karena itu urainya ini sangat runut sekali gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesabaran untuk terus mengkaji ilmu ini. Gitu. Ikhwani fillah, ini kita antarkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita sudahi kajian kita, dari apa yang tadi kita bahas, mungkin ada catatan yang ingin antum sampaikannya atau pertanyaan. Monggo silakan. Jadi setiap fakrah, setiap alinea yang kita bahas itu semestinya ada pertanyaan yang dimunculkan. Saya sering sampaikan. Jadi belajar mengkaji ilmu itu memunculkan pertanyaan dan mencari jawaban. Gak harus bertanya kepada saya, antum tanyakan di antum sini, kemudian ya kayak tadi misalnya saya kasih contoh ya. Allah berfirman, "Wala qad dzara'na li jahannam." Dan seterusnya. Kami akan penuhi jahanam dengan banyak jin dan manusia. Itu kan khobar, kalian berita. Dan menakutkan. Itu ancaman. Harusnya kita bertanya. 5, ya Rabb, kenapa ya Allah akan kau penuhi jahanam dengan jin dan manusia? Andai kita bertanya, Allah sudah menjawab. Tidak ada interaksi. Karena mereka punya hati, nggak bisa memahami dan sebagainya. Kayak sahabiyat ketika Nabi mengatakan, tasaddaqna ya ma'syar nisa. Hai wanita-wanita, banyak-banyak kalian sedekah ya. Fa inni uritukunna aktsara alinar. Karena aku pernah diperlihatkan Allah neraka, kalian yang paling banyak di neraka wahai wanita. Itu khobar. Nabi kasih tahu, perempuan di neraka paling banyak. Tidak berarti laki-laki nggak ada. Lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki.
Sahabiyah, para sahabat wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah." Kenapa ya Rasulullah? Banyak di neraka itu kami perempuan-perempuan. Nabi sebutkan jelasnya, itu sebab masuk neraka. Tuksinal la'an, karena kalian hai wanita banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki. Ya. Yang kedua, watakfunal asyir, karena kamu banyak durhaka sama suami. Karena mereka tahu sebabnya, bisa dihindari. Hah? Jadi setiap kalimat alin yang kita baca, semestinya antum buat catatan. Nggak usah ditanyakan ke kita, antum tanya, kenapa ya? Oh ya, ini ya. Jadi ada, apa ya, ada interaksi begitu. Makanya membaca kitab itu kalau segera dibaca ya gampang, Pak. Selesai membaca doang kok. Tapi bagaimana menyerap, mengadopsi ilmu itu yang paling penting. Ya, saya pernah Ustadz bisa nggak 2 kali pertemuan selesai tafsir surat Al-Mulk. Sekali juga selesai kalau dibacain. Saya baca bisa selesai. Tapi kan setiap baca itu ada ilmu yang kita adopsi, kita ambil gitu. Ya, sehingga butuh waktu dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Analisis beberapa ayat. Tadi yang pertama terkait dengan ditetapkannya di akhir nanti bahwa kita Khasirun. Banyak ayat itu. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul khasirun. Kan begitu. Ada 2. Khasirun itu rugi. Khasarah. Jadi kalau nggak untung ya rugi. Dan manusia banyak yang rugi. Kata Allah. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ada banyak ayat. Antum cari nanti orang-orang yang rugi. Antum searching pasti muncul banyak ayat itu. Iya. Kelak langsung muncul sekian ayat. Tapi insya Allah dalam waktu yang nggak lama dan bisa di repair gitu. Ini kan lagi error ikhwan. Jadi nanti bisa diperbaiki lebih gampang. Jadi bukan masalah materi gini. Itu syamilahnya itu. Maktabah syamil itu yang agak susah kita mencari. Itu nyari ayat, nyari hadis, nyari tafsir itu mudah sekali. Nah itu lengkap. Namanya juga maktabah syamilah. Perpustakaan yang mencakup banyak kitab. Itu adanya 10.000 judul kitab ikhwan. Kitab satu ini. Itu 10.000. Itu kalau di print out, tamat-tamat penuh dengan kitab ini. Satu hadis itu. Cuman ini trouble-nya kalau error begini, nggak masalah. Kata anak-anak, udah ganti. Ya, nanti kalau nggak bisa diganti ya beli. Saya harus punya itu. Nggak bisa nggak harus punya. Karena membantu kita. Iya masih diproses, di upgrade ya apa terserah lah ya. Ada punya ikhwan yang ahli untuk laptop tidak lain. Kita serahkan. Itu di web nggak ada. Nggak ada. Ada tapi nggak selengkap itu. Itu harddisk apa namanya CD-nya kecil, cuma 75.000. Iya. Murah sekali. Murah sekali. Kita tinggal diinstal hanya 14 gigabit itu udah jadi. Dan membantu banget. Sangat membantu. Maktabah Syamina. Mungkin di YouTube juga di itu Google juga ada, cuman nggak selengkap itu. Searching. Enggak, di itu ada juga Islamic software kalau nggak salah itu ada, tapi nggak selengkap itu. Nah, dia membantu kita. Sementara ini ikhwan yang kita bahas, insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.